Kecanggihan dalam teknologi informasi, otomatisasi, artificial intelligence, dan dampak dari keterhubungan semuanya menghasilkan sebuah realita baru atau bisa kita sebut sebagai the next normal era. Era di mana perubahan dituntut terjadi dengan jauh lebih cepat, terus-menerus, dan masif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leaders, bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Mudah-mudahan banyak inspirasi Anda dapat di acara ini. Tidak terasa kita sudah mau memasuki pertengahan tahun 2022. Bagaimana kabar Anda dan tim Anda sejauh ini? Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi atas segenap energi dan waktu yang telah Anda curahkan selama 2 tahun terakhir ini menghadapi disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kehidupan sehari-hari, ritual sosial, pembelajaran anak-anak kita, kepedulian terhadap kesehatan kita dan keluarga, serta WFH. Bahkan sekarang mungkin banyak dari Anda yang sudah full hybrid atau WFO seperti sebelumnya. Ya, saya ingin mengapresiasi Anda. Banyak dari kita yang mungkin berpikir 2 tahun ini merupakan sebuah anomali. Tapi mungkin tidak demikian adanya. Pandemi ini justru memaksa kita mempercepat perubahan yang bisa jadi telah dibangun selama bertahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi berbelanja di e-commerce ya, sebelum pandemi. Namun nyatanya pandemi justru menjadi batu lompatan untuk industri e-commerce. Survei dari McKinsey menemukan perkembangan bisnis ini meningkat 5 kali lipat dari sebelum pandemi. Dan pertumbuhan ini tentu bisa jadi akan terus meningkat walaupun orang sudah diperkenalkan keluar rumah ya dengan adanya protokol kesehatan ya. Sekarang orang lebih nyaman dan percaya untuk berbelanja di e-commerce dibandingkan sebelum pandemi. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, istri saya lebih senang berbelanja online. Kalau sebelumnya saya harus ngantar ke pasar, sekarang lebih baik online katanya. Kecanggihan dalam teknologi informasi, otomatisasi, artificial intelligence, dan dampak dari keterhubungan semuanya menghasilkan sebuah realita baru atau bisa kita sebut sebagai the next normal era. Era di mana perubahan dituntut terjadi dengan jauh lebih cepat, terus-menerus, dan masif. Untuk dapat menjadi seorang victor atau pemenang di the next normal era, yang semua dituntut serba cepat, kontinu, dan masif ini, Anda tidak dapat menggunakan pola pikir yang linier. Disrupsi yang terjadi bukan hanya berasal dari pandemi, melainkan juga dari berbagai elemen kehidupan. Kita tidak bisa lagi berharap yang terjadi hari esok mirip atau serupa dengan yang telah terjadi sebelumnya. Berharap ada manual book terhadap kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Atau menggunakan pengalaman yang sama untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Tidak bisa semudah itu, kawan. Karena kenyataannya terlalu kompleks dan dinamis. Perubahan yang eksponensial ini membutuhkan seorang leader yang juga eksponensial. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda memahami siapa dan seperti apa leader yang eksponensial. Sebelum ke sana, jangan lupa silahkan like, ya, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, ya, dan kemudian tekan tombol lonceng. Nah, setelah itu, jangan lupa ya di-share kepada orang-orang di sekitar Anda. Nah, sekarang kita samakan dulu persepsi kita pengertian eksponensial. Ya. Eksponensial dapat diartikan perubahan yang terjadi dengan kecepatan yang terus-menerus meningkat. Seorang leader yang eksponensial artinya mampu membawa tim yang dipimpinnya melakukan lompatan perubahan yang lebih jauh dan lebih cepat.
Apabila tahun ini peningkatannya 2 kali lipat, maka ia mampu membawa peningkatan tahun depan 4 kali lipat. Ya, bahkan seharusnya karena eksponensial 10 kali lipat. Ya. Seperti apakah ciri seorang exponential leader itu? Ada 2 ciri kekuatan yang mereka miliki. 2 ciri. Kemampuan tersebut membuat mereka mampu membawa tim yang dipimpinnya meraih prestasi-prestasi yang eksponensial. Para tokoh inovator bisnis dunia seperti Jack Ma, Larry Page, Steve Jobs, ya Elon Musk berhasil membawa perusahaannya tumbuh secara eksponensial karena memiliki kedua kemampuan tersebut. Kira-kira apa? Coba tebak singkat ya, sebelum mendengarkan video selanjutnya. Apakah tebakan kita sama? Ya, kedua kemampuan tersebut adalah terobosan dan dukungan. Terobosan adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan lompatan nilai bagi pelanggan jauh melampaui standar industri. Dukungan adalah kemampuan pemimpin dalam mendapatkan totalitas dukungan dari tim untuk melakukan lompatan-lompatan besar tersebut. Kedua kemampuan tersebut, ya terobosan dan dukungan harus dimiliki dan dijalankan secara bersamaan dengan sama hebatnya. Kuat di salah satu dan lemah di lainnya tidak akan membuat Anda menjadi exponential leader. Terobosannya banyak tapi nggak didukung, kehabisan energi. Anda dapat dukungan, nggak punya terobosan, ya juga tidak akan menghasilkan sesuatu. Jangan bayangkan bahwa lompatan pastilah sesuatu yang besar. Tidak harus. Ia bisa berupa sesuatu yang sederhana tetapi berdampak besar. Ya, contohnya nih pengalaman saya ini. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pemimpin dari salah satu perusahaan otomotif. Lelaki itu, leader itu berkata, Mas Jamil, tim saya sudah saya iming-imingi bonus dan komisi besar bila mencapai target. Tetapi kenapa ya prestasinya kok stagnan? Setelah kami berdiskusi, sang pemimpin memutuskan mengubah cara. Ya, cara memotivasinya, cara mendukung timnya. Bukan dengan iming-iming bonus dan komisi, tetapi lebih menekankan value dari mobil yang ia jual. Ia sampaikan kepada anggota tim yang sebagian besar generasi milenial bahwa mobil yang dijual ramah lingkungan, menyelamatkan bumi, dan sejenis-jenisnya, nilai-nilai yang lain. Ia pun menyediakan waktu dan energi secara total bagi anggota timnya. Dan Anda tahu dampaknya? Penjualan mobil oleh tim tersebut mengalami lompatan hampir 3 kali lipat dalam kurun waktu 4 bulan. Keren ya? Keren atau keren banget? Bahkan disrupsi itu datangnya bisa jadi dari pemimpin itu sendiri. Apabila kita mendengar nama Microsoft, ya tentu yang ada di benak kita adalah perusahaan besar dengan revenue yang tinggi dan kondisi organisasi yang stabil. Dan juga mungkin Anda jadi ingat Bill Gates. Bagaimana tidak besar perusahaan itu? Pendirinya saja pernah menjadi orang terkaya di dunia. Bill Gates itu orang terkaya di dunia, bertahan bertahun-tahun, nggak kegeser-geser. Namun menariknya, tahun 2014 Bill Gates menunjuk Satya Nadella sebagai CEO baru Microsoft, dan yang tidak diduga justru saat itu menjadi lompatan tertinggi Microsoft sejauh ini. Apa yang dilakukan Satya Nadella dengan kondisi Microsoft yang sudah besar itu? Ia melakukan transformasi terhadap budaya dan bisnis model di Microsoft. Ya, perusahaan sudah besar, masih juga diubah tuh bisnis modelnya. Sebagai orang India, ia sangat tenang dan menyintai keseimbangan. Saat itu ia mentransformasi budaya di Microsoft yang sebelumnya itu toksik, racun. Maka kemudian dia lakukan untuk memperoleh dukungan dari karyawan yang ia merangkul 120.000 karyawannya dengan sebuah budaya baru, yaitu learn it all dari yang sebelumnya know it all. Ia merestrukturisasi ya organisasi dan mengubah misi perusahaan menjadi to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Hingga akhirnya para karyawan menemukan makna sesungguhnya dari dia melakukan pekerjaan itu. Oh, ternyata aku bekerja bukan hanya sekedar bekerja ya. Barulah ia membuat terobosan terhadap bisnis model dan perubahan-perubahan kecil pada produk Microsoft. Sebagai hasilnya, Nadella berhasil meningkatkan harga saham
Microsoft secara eksponensial. Dari 300 juta US dollar menjadi 2,5 triliun ya saat ini. US dollar ya. Seorang exponential leader bahkan tidak harus menunggu dunia di sekitarnya berubah atau perusahaannya jatuh dulu untuk membuat transformasi yang eksponensial. Ia tahu kapan harus bergerak untuk mendapatkan dukungan dan melakukan terobosan terhadap perusahaan atau timnya. Dan untuk menjadi seorang exponential leader, Anda harus meyakini terlebih dahulu bahwa leaders lead to create future by transforming people. Atau bisa diartikan seorang pemimpin itu memimpin untuk menciptakan masa depan dengan mentransformasi orang yang berada di dalamnya. Satya Nadella telah memberi kita contoh bahwa dengan kita mampu mentransformasi individu-individu yang berbeda di tim kita, maka lompatan itu dapat terjadi. Lalu bagaimana cara kita mentransformasi anggota tim kita? Ya, tetapkan visi untuk memberi makna dari apa yang selama ini mereka kerjakan. Di Kubik Leadership, kami merumuskan bahwa sebuah visi harus menuju kehidupan terbaik dan memiliki dua unsur, yakni untuk diri kita sendiri dan orang lain. Namanya sukses mulia. Sukses adalah orang yang patahnya tinggi, harta, tahta, kata, cinta, diperoleh dengan core kompetennya, dengan kemampuannya. Tapi nggak boleh hanya fokus pada pencapaian 4 ta yang diperoleh dijadikan sumber manfaat buat orang-orang sekitarnya. Dan itulah mulia. Kita berhasil dan orang-orang di sekitar kita berhasil. Nah, setelah visi itu dirumuskan, selanjutnya Anda kerahkan usaha terbaik agar hasil yang Anda dapatkan nantinya bisa eksponensial. Bagaimana caranya? Ingin tahu lebih dalam dan mempraktekannya? Sepertinya Anda perlu mengundang tim Kubik Leadership ke perusahaan Anda supaya perusahaan Anda bisa kemudian tumbuh eksponensial. Ya, saya tunggu undangan Anda. Nah, seorang ilmuwan asal Jerman, ya, George C. Lichtenberg pernah mengatakan, saya tidak dapat memastikan apakah situasi akan membaik apabila Anda berubah. Namun yang dapat saya katakan ialah Anda harus berubah jika diri Anda ingin jauh lebih baik. Dan perubahannya perubahan yang eksponensial. Para leader, sesungguhnya yang paling merasakan dampak perubahan itu bukanlah tim atau perusahaan A, melainkan diri Anda sendiri. Jangan lupa, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menjadi eksponensial leader. Siap? Apabila Anda merasakan manfaat dari video ini, silahkan Anda sebar dan viralkan kepada banyak orang. Terima kasih, mudah-mudahan Anda semakin sukses mulia.